alhamdulillah kemarin baru ganti guru. Sekarang alhamdulillah sudah baik, bisa menerima. Ya, tapi kan tidak bisa ketemu sama UKS-nya yang lainnya. Dan untuk pendampingan individu kita yang Pak Luhut ini, kita fokuskan kegiatannya adalah coaching untuk supervisi. Jadi kita lakukan percakapan observasi kelas, lalu nanti saya akan observasi pembelajaran panjang yang diselenggarakan di kelas dan ditutup dengan percakapan pasca observasi yang dibentuk dengan lomba-lomba pengembangan diri sendiri. Kita mulai dulu, kita ke pra observasi. Kemudian sudah siapkan belajar yang nantinya mapelnya pendidikan Pancasila. Kelas 6 ya. Ini tuliskan nanti tujuan pembelajarannya. Pembelajarannya peserta didik dapat menganalisis macam-macam norma, hak dan kewajiban dalam kehidupannya sebagai warga negara dan menunjukkan contoh-contohnya. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis macam-macam norma, hak dan kewajiban dalam kehidupannya sebagai warga negara. Terus nanti area pengembangannya yang ingin dicapai kira-kira dari pembelajaran yang akan panjenengan lakukan. Karena kebetulan yang kegiatan kemarin itu saya sudah ambil di Kopicin, itu jual beli. Lalu ini saya akan ke normanya. Nah, kalau ke badan kewajiban, insya Allah anak-anak sudah dapat dari sebelumnya. Ini saya tekankan ke normanya, kemudian nanti anak-anak membuat hasil karya. Jadi kelihatannya kalau dengan membuat hasil karya dan ditampilkan, mereka lebih cenderung bersemangat. Oh, ternyata karya saya nanti ditampilkan, dipajang, dan mereka akan ini nanti ke depan saya juga akan buat ini lagi. Jadi ini nanti pengembangannya di siswa menjelaskan pengertian norma, analisis macam norma, terus menceritakan macam-macamnya dalam bentuk karya atau produk seperti itu. Terus juga nanti ininya yang juga sih kita mengembangkan yang KSE. Ya, karena ya kemarin kan kita sudah dapat diferensiasi KSE, budaya positif. Ini saya berusaha untuk mengumpulkan ketiganya beserta nanti sertifikat restitusinya dalam kegiatan pembelajaran itu. Yang kedua berarti siswa dapat mengembangkan KSE dan budaya positif dalam pembelajarannya. Seperti itu ya benar. Strateginya kira-kira seperti apa? Kalau strateginya saya masih sama dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sebelumnya, tapi ini karena pemantapan materi ya teruskan di norma, jadi strateginya untuk kelompoknya sudah seperti kemarin di pemetaan yang kegiatan pembelajaran yang sebelumnya. Terus ini fokusnya ke kegiatan belajarnya, karena saya itu mengamati untuk siswa di kelas 6 ya khususnya itu untuk kegiatan kelompok itu masih saling jaganya temannya. Jadi rasa kebersamaannya, koordinasinya, saling pembagian tugasnya itu belum sepenuhnya dapat. Nah, ini nanti saya tekankan di situ. Jadi biar ada rasa tanggung jawab masing-masing untuk masing-masing anggota kelompok. Strateginya mungkin di situ, sama untuk karyanya saya bebaskan ke anak-anak untuk membuat apa saja sesuai dengan diskusi kelompoknya. Jadi ya harapan saya nanti ada 3 karya, tidak hanya 1 karya, tapi ada 3 karya karena ada 3 kelompok. Jadi strateginya adalah pembelajaran berkelompok yang memunculkan tanggung jawab. Sama ya. Nah, terus kegiatan belajar membuat karya sesuai dengan keputusan kelompok yang dibuat. Untuk
bisa mulai untuk cepat kelas ya, dipersiapkan pembelajarannya bisa secara konsentrasi. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Ya, tadi jam pertama sudah pelajaran agama, terus istirahat. Sekarang giliran pelajarannya Bumika ya. Hari ini siapa yang sudah masuk anak-anak? Yasmin. Dan Jadi, oh iya Yasmin sudah lama ya nggak masuk ya. Jadi baru kemarin. Ya, kita doakan semoga teman-teman kita segera sembuh, bisa berkumpul lagi dengan kita di sini mengikuti kegiatan pembelajaran karena minggu depan kita sudah STS 1 gitu ya. Ya, oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini anak-anak, Bumika ingin salah satu anak memimpin doa, silakan. Ya, siapa selatan? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang, Bu. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, Bumika ingin anak-anak berhenti dulu sejenak aktivitasnya, tidak memegang suatu apapun, ya sudah duduknya simpu enak banget, jangan lendehan, duduknya sing tegak, tangannya di atas meja boleh, di pahanya boleh, pokoknya posisi duduk yang paling nyaman menurutmu. Sudah siap? Sudah ya? Oke, anak silakan tarik nafas dulu perlahan-lahan, keluarkan. Tarik nafas lagi, keluarkan lagi. Silakan anak-anak memejamkan mata sebentar. Nah, oke. Hari ini anak-anak sudah melampaui kegiatan pembelajaran di pagi hari tadi. Kemudian anak-anak sudah melakukan istirahat sejenak, bermain dengan teman-teman. Fokus sejenak anak-anak karena kita hari ini masih ada satu pembelajaran lagi. Fokuskan, hilangkan capeknya, hilangkan semua bebannya tadi, rasa kesalnya ya. Kita fokuskan untuk kegiatan hari ini, kegiatan pembelajaran Pancasila hari ini. Kamu harus bersyukur atas hari ini, syukur nikmatnya, sudah diberikan kesehatan, sudah bisa berangkat sekolah, sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, tahan nafas. Ambil nafasnya, ditahan, kemudian dikeluarkan. Ambil nafas lagi, ditahan sejenak, dikeluarkan. Oke, buka matanya perlahan-lahan. Sudah? Relax, tangannya boleh diangkat gini, tidak apa-apa. Nah, boleh ya. Gimana rasanya anak-anak? Sudah lebih fresh kah? Sudah. Semangatnya mulai tumbuh lagi? Ya? Iya. Ini sudah bisa fokus ya? Alhamdulillah. Ini sebelum kita memulai, Bumika ingin anak-anak menyanyikan satu lagu
apa ya, untuk mengubah semangat kita hari ini, karena kita materinya adalah apa hari ini anak-anak pembelajarannya? Pendidikan Pancasila ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, bisa ya? Mbak Latifah silakan dipimpin seperti biasanya. Nah, anak-anak bisa berdiri sebentar. Hadapnya ke depan semuanya. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Selain dalam 4, 9, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, anak-anak bisa duduk kembali. Terima kasih Mbak Latifah. Ya, anak-anak hari ini kita belajarnya tentang Pancasila ya. Seperti yang pada pertemuan kemarin kita sudah masuk ke bab 2. Ya. Bab 2 itu tentang hak, kewajiban dan norma sesuai dengan bangsa dan negara kita. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar tentang hak, tentang kewajiban, tentang norma. Kali ini pertemuan kali ini Bu Nika khususkan kita belajar tentang normanya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak bisa memahami, betul-betul memahami apa itu norma, kemudian sanksinya apabila kita melanggar norma tersebut. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Ya. Nih Bu Mika punya gambar. Di sini ada beberapa gambar macam-macam norma. Nanti anak-anak Bu Mika berikan masing-masing kelompok ya. Nih. Silakan diamati dulu gambarnya bersama-sama. Ini ada beberapa gambar tentang norma anak-anak. Amati dulu gambarnya. Ya. Diamati dulu ya, enggak apa? Satunya yang sini, enggak apa. Ada dua gambar. Nah, diamati dulu gambarnya. Kira-kira gambar di situ itu yang muncul norma apa saja anak-anak? Kesopanan, agama, tolong menolong. Norma apa tolong menolong? Masuk norma apa berarti? Kesusi. Terus norma apa? Nah, norma hukum. Oke, kita ambil salah satu saja norma hukum di situ apa anak? Contohnya norma hukum. Apa contohnya? Yang norma hukum. Gambar yang menunjukkan norma hukum yang mana? Iya, gambar apa itu? Iya, orang yang sedang menyeberang jalan tetapi tidak pada zebra crossnya. Ya, ada yang satunya sesuai dengan ketentuannya, jalannya di zebra cross, ada lagi yang tidak. Nah, ini termasuk melanggaran lalu lintas, masuk ke norma hukum. Nah, kalau misalkan kita melanggar lalu lintas, sanksinya apa anak-anak? Tilang. Ada lagi? Selain tilang ada lagi? Tidak ada. Iya, kalau pelanggaran lalu lintas itu memang sanksinya tilang. Jadi anak-anak, kalau misalkan anak-anak keluar dengan orang tuanya naik sepeda motor, apa yang harus kita pakai? Helm. Ya, walaupun anak-anak masih kelas 6, tapi anak-anak sudah menunjukkan anaknya sudah siap dewasa karena sebenarnya sudah SMP. Jadi harus wajib memakai helm. Kemudian perlengkapan yang lain
ketika naik motor orang dewasa harus mempunyai apa anak? SIM. Betul sekali. SIM itu harus kita punyai ya. Nanti anak-anak kalau sudah berumur 17 tahun, sudah mempunyai KTP, anak-anak baru berhak mendapatkan SIM. Ya, mendapatkan SIM itu tidak cuma-cuma. Tidak harus langsung dapat, itu tidak, harus ada tesnya. Dites dulu, diuji coba dulu. Apakah anak-anak ini layak mendapatkan SIM atau belum? Lah, sekarang ini Bu Mika beberapa kali lihat, tapi harapannya Bu Mika bukan dari siswa sini ya. Ada anak-anak itu yang sudah naik motor tidak pakai helm, boncengan 3. Terus naik motornya tetap diglayar-glayar guys. Tidak apa-apa loh Bu, itu boleh sama orang tua. Ya boleh, tapi kan orang tua tidak tahu kalau nanti itu kamu bahayanya gimana. Kamu paling bilangnya, aku mau ke sana naik motor boleh sambil belajar. Pasti orang tuanya bilang boleh, ternyata kamu ngunting-ngunting itu sering Bu Mika melihat seperti itu di depan rumah itu ya. Bu Mika harapannya tidak untuk anak-anak ya. Kalau misalkan anak-anak ingin belajar motor ya harus didampingi oleh orang tua. Tidak boleh naik motor sendiri di jalan raya karena resikonya sangat tinggi. 1, kamu belum punya SIM. 2, kamu belum teguh banget untuk naik motor. Nah, itu tadi termasuk norma hukum. Jadi sesuai dengan kegiatan pembelajaran kemarin, anak-anak itu sudah paham kan macam-macam norma. Apa itu norma? Kita ulangi lagi ya. Apa yang dimaksud dengan norma, anak-anak? Norma adalah suatu aturan. Itu adalah norma. Macam-macamnya norma ada berapa? Sebutkan. 1, norma kesopanan. 2, norma hukum. 3, agama. 4, kesusilaan. Bu Mika selalu mengingatkan, hak, kewajiban, dan norma itu selalu harus melekat pada dirimu. Hak, kewajiban, norma ini penting ketiganya ya. Nah, pembelajaran hari ini itu karena kemarin materinya sudah banyak Bu Mika sampaikan di pembelajaran kemarin, kita nanti langsung ke kegiatan prakteknya ya. Kalau praktek anak-anak pasti suka ini. Nanti membuat suatu produk bisa ditampilkan, bisa dipresentasikan di depan. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan itu tadi anak-anak, Bu Mika ingin kita tepuk fokus dulu ya, biar semangat ya. Ya, oke. Tepuk 1. Kan nggak tepuk. Nggak fokus berarti ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 2. Alhamdulillah fokus. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. 3. Alhamdulillah fokus. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Ini kemarin kelompoknya masih tetap sama. Bu Mika tidak ingin merubahnya dulu karena besok kita mau pergantian. Jadi tetap di sini. Mohon kerjasamanya. Ini nanti tadi Bu Mika sudah membagikan ini ya beserta tugasnya. Ini adalah tugas kelompok anak-anak. Silakan nanti dituliskan di sini. Oke, dituliskan di sini nama kelompoknya, anggotanya. Kemudian langkah-langkahnya juga ada di sini. Kemarin sudah kita sepakati kelompok 1 akan membuat apa kemarin? Booklet. Kelompok 2 akan membuat apa? Poster. Kelompok 3 akan membuat wallbook. Ya. Sudah semua? Siap? Sudah? Ya, oke. Bahan utamanya sudah ada, untuk gunting kertasnya sudah sudah bawa masing-masing ya. Ada yang tidak membawa? Bawa semua. Satu kelompok pasti ada yang bawa gunting, bawa pewarna ya. Wah.
Jadi anak-anak gini ya, karena kita itu sudah apa ya, sudah berkali-kali melakukan kegiatan pembelajaran, harusnya anak-anak sudah paham betul dalam bekerja kelompok itu harus dibutuhkan apa anak? Kekompakan. Jadi kalau yang satunya bekerja, yang lain juga bekerja, dibagi, kerjanya dibagi, ada yang menggunting, ada yang menempel, ada yang menghias, ada yang menulis. Jangan ada satu yang tenguk-tenguk, jangan ada satu yang ngegor-ngor, itu tidak boleh. Jadi semuanya harus punya tanggung jawab, ya. Nah, begini. Sebelum belajar, sebelum kegiatannya, kegiatan kelompok kita lakukan, kita sepakati dulu, biar enak nanti ya. Nah, pada saat kegiatan belajar kelompok sampai dengan presentasi, kita sepakati dulu hal-hal yang harus kita sepakati, walaupun sebelum-sebelumnya kita sudah ada kesepakatan kelas yang ada ditempel di sana. Anak-anak pasti setiap hari membaca, setiap hari sudah melakukan. Ini bumi keulangi anak-anak ya, jagani biar semuanya bekerja. Jadi dalam kegiatan ini apa saja yang bisa kita sepakati? Yang satu, yang pertama apa? Apa Ki? Kerjasama. Terus yang lain, apa yang perlu disepakati? Lagi tadi bilang saling bekerja sama. Apa leh? Tidak boleh ramai. Terus apa? Apa? Udah dua saja cukup. Saling bekerja sama, tidak boleh ramai. Apa Mbak Nis mungkin mau apa? Tidak ada ide. Kita sepakati bersama kalau misalkan tidak sesuai nanti ada ya. Izin terlebih dahulu. Bisa disepakati? Ini Bumi keambil dari kesepakatan kelas sebelumnya. Karena beberapa kali Bumi amati ketika kegiatan kelompok anak-anak sering ini tahu-tahu keluar, tahu-tahu sambil makan selorokan, terus tidak bekerja sama, ya. Ini Bumi keambil dari kesepakatan kita yang sudah kita tentukan di awal. Ini khusus kesepakatan dalam kegiatan diskusi ini. Anak-anak bisa dipahami ya, bisa disepakati ya. Oke, silakan mulai bekerja.
Wih loh, gitu. Nanti ada sisa satu, dua ini satu dari itu bisa Aku sing lihat nih kok. jadi kita akan menggunakan sih. Halo.
sama, ya, karena kita bekerja kelompok bukan bekerja sendiri, jadi harus sama-sama, tidak boleh independen. Masa kita sih habis ke kamar mandi. Kira-kira sudah betul apa enggak tadi yang kita makan? Ya, diperhatikan sebentar ya anak-anak. Tadi Zaki tiba-tiba keluar, ada yang sadar enggak? Enggak, karena semuanya fokus bekerja kelompok ya. Iya, Mas Zaki tadi tiba-tiba keluar. Betul apa tidak yang dilakukan Mas Zaki? Tidak. Jadi Mas Zaki sudah melanggar kesepakatan kita yang mana? Yang ketiga, izin terlebih dahulu pada saat ingin meninggalkan kelas atau ke kamar mandi. Kenapa Mas Zaki melakukan itu? Tadi kan sudah disepakati ya Nana ya, bahwa kalau misalkan anak-anak ingin ke kamar mandi atau ingin meninggalkan kelas harus izin terlebih dahulu. Bumika tadi masih pada ke sana di bawah sana. Mas Zaki kenapa? Kenapa kok? Tidak izin dulu. Kenapa? Kenapa? Setelah pengen pipis ya ternyata. Ya, tidak apa-apa Mas Zaki ya. Sebenarnya semua orang itu pernah seperti itu ya. Bahkan Bumika itu juga seperti itu lah. Anak pernah juga karena sudah pengen akhirnya cepat-cepat datang ke kamar mandi. Tapi alangkah baiknya Mas Zaki, karena kita di awal sudah punya kesepakatan kelas. Jadi ya mau kamu pengen dan cepat-cepat keluar harus izin terlebih dahulu. Mas Zaki sadar tadi kesalahannya, sadar. Mau diperbaiki apa mboten? Mau diulangi lagi apa mboten? Beneran ya. Ini tidak boleh ganggu loh. Nanti anak teman-temannya Mas Zaki harus bisa ditanya ya. Kalau pelajaran bukan Bumika ternyata Mas Zaki keburu-buru keluar, ya diingatkan. Ini tidak hanya berlaku untuk Mas Zaki saja, tetapi untuk anak-anak semua. Jadi Bapak dan Ibu guru itu membuat kesepakatan kelas, sepakat belajarnya, biar nanti kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu berjalan dengan lancar anak-anak. Paham nggih? Anak-anak sudah kelas 6 harus punya tanggung jawab. Kalau kita sudah sepakat, ya kita laksanakan bareng-bareng. Dan itu berlaku tidak hanya Mas Zaki saja, tapi semuanya. Tidak berlaku untuk anak-anak saja, tapi Bumika juga. Paham ya? Ya, oke, silakan dilanjutkan lagi.
Kelompok 3 sudah selesai, kelompok 2 bagaimana? Kelompok banyak teman. Sudah? Sudah, kelompok 2. Oke, sesi berikutnya adalah sesi presentasi. Anak-anak, silakan duduknya rapi atau dirapikan dulu di atas mejanya. Yang lain biarkan melanjutkan dulu. Teman-teman yang lain bisa merapikan atas mejanya. Dirapikan. Nanti dibuang setelah kegiatan ini selesai, dirapikan dulu. Ya, biar cepat selesai. Nanti kalian tidak pulang. Pulangnya dari sore nanti. Sudah siap? Kelompok 1 siap? Siap ya? Anak-anak yang lain silakan duduk. Kalau sudah siap, silakan duduk. Diperhatikan temannya presentasi di depan. Nomor 2. Yuk, nomor 2 duduk dulu. Silakan nanti dipresentasikan anak-anak membuat apa dulu, kemudian yang dibahas apa. Itu ya, seperti biasanya. Yang lain memperhatikan, yang masih menulis silahkan menulis ya, tapi yang lain memperhatikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami. Ya, membuat apa? Terus kemudian yang dibahas apa? Kami membuat buklet tentang norma. Kami membuat tentang norma kesusilaan dan norma agama. Norma kesusilaan, sanksi pelanggarannya tidak dipercaya orang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Jangan dulu. Tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak kelompok 1 membuat
membuat buklet. Ini namanya. Ini kalau kita biasanya namanya brosur ya. Brosur pendaftaran apa gitu ya. Nah, ini bisa dibuat seperti ini, media pembelajaran. Ini sebagai bentuk karya. Jadi tidak hanya untuk brosur pendaftaran atau mungkin apa, ini bisa untuk kegiatan pembelajaran. Nah, ini kreatif ini kelompok 1. Dari pemaparannya tadi sudah jelas ya? Apakah yang ditanyakan? Betul. Terima kasih kelompok 1. Nanti hasilnya bisa dikumpulkan di depan ya. Nah, oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Berikutnya kelompok 2. Ayo, kelompok 2, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan Presentasikan kelompok ya, membuat apa dan kemudian hasilnya apa. Buat poster sanksi pelanggar norma. Terus dibacakan namanya. Terserah mau membaca nama apa. Norma kesopanan sanksi pelanggaran untuk dikucilkan 2 tidak norma sanksi pelanggaran 1 toleransi 2 tidak ditoleransi. sekian si dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ini coba ya dari. Jangan dulu. Kalau kelompok 1 tadi bikin buklet, anak-anak kelompok 2 ini bikin poster, ya. Poster itu tidak harus full seperti ini, ya. Bisa jadi nanti anak-anak bisa mengembangkan lagi itu ke bentuk cerita bergambar. Ya, kalau ini kan masih ditempel-tempel gitu ya. Kalau nanti dalam bentuk buku namanya apa? Clipping. Kalau seperti ini poster jadi bisa nanti langsung ditempel di dinding ya. Nanti untuk kegiatan berikutnya anak bisa mengkreasikan sendiri, bikin gambarnya sendiri. Tidak ambil gambar dari media yang lain. Oke, terima kasih kelompok 2 atas karyanya. Silakan duduk kembali. Sekarang kelompok 3 yang terakhir. Oke, kelompok terakhir ini fokus yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil karya Buat apa? Buat apa? buat buku Ya, contoh normanya dalam bentuk buku. Oke, dibacakan norma pelanggarannya. norma agama bentuk pelanggaran tidak melaksanakan ibadah. Contoh norma hukum tidak patuh berdoa. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ya, bentar. Beda-beda ya tadi ya. Kelompok 1 buklet, kelompok 2 poster ini bentuknya buku seperti buku menu ya. Tapi disajikan
ini bentuknya buku menu. Kalau anak-anak restoran itu mesti buka, oh ini minuman, ini makanannya, ini disajikan dalam bentuk buku seperti ini. Ini adalah contoh norma dan sanksi pelanggarannya. Boleh kreatif sekali. Nanti anak-anak, ayo didengarkan dulu toh. Nanti anak-anak bisa mengaplikasikannya juga di mata pelajaran yang lain, begitu ya. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke, nanti karyanya bisa ditaruh di depan ya. Sekarang diperhatikan semuanya. Nanti setelah kegiatan ini baru dirapikan semuanya. Bumika ucapkan terima kasih anak-anak atas kegiatan hari ini ya. Mulai dari anak-anak tadi mengidentifikasi norma, kemudian kita ulangi kembali apa itu norma, dan anak-anak hari ini membuat satu karya yang luar biasa dari 3 kelompok juga dengan karya yang berbeda. Mas Fatan nanti saja Mas Fatan. Ya. Nanti dilanjutkan lagi boleh, diperhatikan dulu ya. Ya. Kira-kira anak-anak perasaannya hari ini gimana? Nah, tidak ada yang sedih-sedihnya? Tidak ada. Pelajaran apa yang bisa anak-anak ambil dari kegiatan kita hari ini? Yang pertama apa? Tentang apa? Tentang norma. Kemudian membuat apa ini tadi? Karya ya, karya yang berbeda. Jadi tahu itu bulan apa, poster apa, kemudian album itu bagaimana. Nanti bisa diterapkan dalam pembelajaran yang lainnya. Kemudian tadi ada salah satu temannya yang apa tadi? Iya, melanggar kesepakatan kita. Ya tidak apa-apa anak-anak. Namanya juga manusia seperti itu ya, kadang salah. Tapi tidak boleh diulangi. Kita harus belajar dari kesalahan kita. Kemudian sikap kita yang sudah kita apa ya? Kita dapat dari ini apa aja? Selain mandiri dan bertanggung jawab. Kerja kelompok ini berarti sikapnya apa anak-anak? Bekerja sama. Terus bentuk tanggung jawab tadi ya, walaupun ada yang tidak bertanggung jawab tapi dia sudah mengaku kesalahannya, itu sudah dalam bentuk jujur namanya ya. Kita harus tanamkan sifat-sifat itu, sikap tersebut tidak dalam satu pelajaran saja tapi dalam semua kegiatan. Gitu ya anak-anak ya. Nanti untuk evaluasinya, untuk sumatifnya di pertemuan besok ya, karena waktunya sudah siang, anak-anak nanti persiapan untuk sholat zuhur seperti biasanya. Bumika ini nanti jangan lupa dibariskan dulu, ya, dibariskan dulu, bukunya dimasukkan. Kalau ada sampah yang di bawah meja, disapu dulu. Kita pokoknya pulang nanti masih dalam keadaan seperti semula, bersih ya. Tadi kamu berangkat ke sini bersih, pulangnya juga harus bersih. Walaupun sudah ada petugas piket, ya kita harus tanggung jawab. Oke, itu saja anak-anak yang dapat Bumika sampaikan. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat, barokah ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pembelajaran yang asik sekali tadi, anak-anak saya lihat bahagia dengan pembelajarannya, membuat apa tadi, ada yang buat buku, ada yang buat booklet, ada lagi yang tadi poster, jadi terus juga namanya anak-anak ya, ada yang nakal juga kelas ya, itu dinamikanya ya memang seperti itu. Apresiasinya tingginya Anda sampaikan pada panjenengan yang sudah bisa menguasai kelas yang seperti ini. Terima kasih Bu. Terus tadi menurut panjenengan ini refleksi ya dari sekian dari awal, tengah, dan akhir pembelajaran. Gimana refleksinya? Yang jelas saya merasa lega, plong, karena sudah ada di titik sekarang ini saya bisa mengkolaborasikan antara pembelajaran negosiasi, KSE,
menonjolkan budaya positifnya sekaligus pengembangan siswa dengan menggunakan segi budaya diskusi. Itu menurut saya luar biasa sekali. Terus kemudian anak-anak sendiri umpan baliknya juga sangat bagus, mereka bersemangat, antusias, istilahnya tidak bosan dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Terasa nggak ada yang terlewat? Ada. Kenapa kok merasa ada yang terlewat? Eh, tiba-tiba blank. Tiba-tiba Iya, tiba-tiba blank. apa kira-kira yang terlewat? Yang pertama itu di modul itu kesepakatan kelas saya berada di Jepang. Nah ini saya tadi di tengah-tengah baru ingat kalau saya alihkan di kegiatan kesepakatan waktu diskusi. Kemudian apa ya, untuk penyampaian materi saya sebelum maksimal menurut saya. Tapi saya tetap berusaha untuk ya ke depan harus selalu berusaha bagaimana mencapai maksimal. Bukan apa ya? Ya saya tetap minta ini rekam jejak. Terasa nggak ada tujuan pembelajaran? Kerasa, tapi ini saya selipkan tapi tidak ini ya, ini kan Eksplisit. ya tidak ke arahnya aduh nanti anak-anak pas gede langsung begini loh, tidak begini. Saya memang ini lupa dulu. Manusia Iya, kan lupa sebagian dari belajar. iya. Kan seharusnya itu disampaikan di depan. Kenapa sih harus disampaikan di depan? Agar anak-anak nanti pada saat belajar itu tahu arahnya. Oh, saya mau ngajar ini, mau mempelajari ini, dan nantinya saya dapat ini loh. Jadi anak-anak itu nanti tahu arahnya. Makanya pentingnya penyampaian tujuan pembelajaran dan juga korelasinya nanti untuk di luar. Nah, ini kan anak kan udah suruh kayaknya deh anak-anak kan suka sekali ya nanti norma di dalam bentuk karya-karya. Terus implementasinya ke masyarakatnya nanti kan misalkan tadi disampaikan pakai helm dan lain sebagainya itu kan oh ternyata penting deh mentaati norma hukum dan keadilan dan lain sebagainya. Itu jadi itu butuh di depan ya diketahui sehingga anak arahnya nanti akan mengenai pembelajaran kita hari ini. Kira-kira PR-nya nanti gimana? Rencana kendaraan saya itu gini Bu, karena dengan antusiasme anak karyanya seperti itu Bu, nanti dalam bentuk karya pasti akan saya terapkan di pembelajaran yang lain. Dan ini saya juga akan mencoba memanfaatkan IT-nya anak-anak. Kebetulan kan di sekolah juga difasilitasi punya Chromebook, kemudian Bapak Ibu guru yang lain seperti Bu Iji juga sudah menerapkan kegiatan berbasis IT-nya di kelas. Sepertinya anak-anak antusias, nanti ke depan saya juga akan mencoba ini. Oh kayaknya anak-anak kan ya generasi apa ya namanya, generasi alpha. Itu kan teknologi ya, berbasis teknologi. Nanti dikemas dengan ini membuat posternya nanti dari ini IT, tidak dengan menggambar lagi atau dari apa namanya media yang dibikin kemudian ditempel, tapi langsung terbuka gitu. Karena kan rencana tindak lanjut saya kemarin dari budaya positif yang sudah anak-anak buat yang sudah kita terapkan, kita kembangkan, kita demonstrasikan ke sosial media kan dibuat berupa poster. Nah ini malah hasil karya anak-anak juga seperti itu. Kan KTA-nya adalah penetapan pembelajaran berbasis proyek untuk membuat karya ya. Yeah. Terus juga kegiatan PBM berbasis IT seperti ATM dari kelas 5
Ya. merupakan yang juga merupakan sebuah tindakan tindak lanjut dari RPA yang sebelumnya. Oke. Ini Oke, saya terima kasih sekali sudah. ini untuk rencana pengembangan titik bisa dilakukan. Ini sesuai dengan yang kegiatan kita hari Hari ini. ini ya. Monggo silakan. Oke, terima kasih.